A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, biasanya kita bicara dalam tema muamalat ya. Namun karena momentum Ramadan ya, kita mencoba membawa tema yang relate ya dengan kondisi dan waktu kita hari ini yang sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang tentunya kita ingin happy ending gitu ya. Ingin betul-betul bisa mencapai target ibadah Ramadan atau madrasah Ramadan yang telah kita lalui kurang lebih 23 hari ya, ke hari ini. Artinya kita masih punya 7 hari lagi Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kurang dari itu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini saat-saat yang paling menentukan. Jadi belum saatnya kita kendor semangatnya gitu ya, belum saatnya kita untuk melemah ya. Justru kata Ibunda Aisyah, Nabi itu di 10 hari terakhir yajtahidu mala yajtahidu fi ishrin al-awail atau kama qala. Nabi itu melipat gandakan bermujahadah ibadahnya itu lebih banyak di 10 hari yang terakhir yang tidak beliau lakukan di 20 malam yang pertama. Yang tidak beliau lakukan di 20 malam yang pertama gitu ya. Maka apa saja yang Nabi lakukan pada 10 malam yang terakhir Bapak Ibu, diantaranya adalah seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi itu beriktikaf Bapak Ibu. Kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Bahkan Nabi itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai beliau wafat. Jadi tidak pernah absen Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan pada tahun beliau wafat, i'tikafnya bukan cuma 10 hari. Nabi i'tikaf di tahun beliau wafat sejak hari ke-11 sampai hari ke-30. Artinya 20 hari beliau i'tikaf pada tahun beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tentu tidak mau kehilangan momen berharga itu seperti mana Nabi mengajarkan kita gitu ya. Maka kalau ditanya i'tikaf yang seperti apa yang paling ideal, ya memang full 10 hari. Tidak meninggalkan masjid, artinya semua keperluan kita tunaikan di masjid ya, dari ibadahnya, kemudian dari istirahatnya dan lain-lain gitu ya. Jadi tidak pulang. Maka kan diantara hal yang yang dapat membatalkan i'tikaf 10 hari itu ketika kita keluar tanpa uzur, tanpa keperluan. Jadi kalau keluar itu ada keperluan, ada uzur, itu diperbolehkan, uzur-uzur yang syar'i gitu ya. Nah, tapi kalau uzur yang tidak syar'i, ya i'tikafnya terpotong. Walaupun nanti masih boleh balik lagi, tapi tentu pahalanya tidak sama Bapak Ibu. Pahala i'tikaf full dengan pahalanya yang bolong-bolong atau jeda-jeda itu berbeda ya. Jadi kalau full 10 hari ya dapat pahala paket komplit gitu. Kalau yang terpotong paket hemat gitu ya. Jadi ya begitulah, sesuai dengan pengorbanan. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz saya harus bekerja pagi hari dan lain-lain, tidak bisa full ya, karena kita mungkin punya kesibukan aktivitas ya. Tentu kita juga tidak bisa meminta lebih kepada Allah. Al-ajru biqadri masyaqqatihi. Pahala itu ditentukan berdasarkan dengan level pengorbanan.
semakin besar pengorbanan kita, korban waktu, korban tenaga, bahkan ada yang rela untuk cuti lebih awal, bahkan mungkin dipotong gajinya, dipotong bayarannya demi mendapat kesempatan untuk beriktikaf gitu ya. Begitu juga wanita, Bu Ibu. Wanita juga boleh beriktikaf. Sepakat para ulama wanita boleh beriktikaf, dan jumhur mengatakan bahwa iktikafnya wanita ya di masjid. Ya, di masjid seperti mana laki-laki, tentu ya nanti mengkondisikan lokasi atau tempat iktikaf itu nyaman sehingga tidak terganggu dengan faktor-faktor lain gitu ya. Nah, tapi ada dua syarat, Bu Ibu. Ada dua syarat wanita iktikaf. Yang pertama, izin suami. Seperti mana pada hadis yang sahih dikatakan ketika Nabi iktikaf, maka Aisyah fasta'dzanathu Aisyah fa'adzina laha. Jadi ketika telah turun syariat iktikaf, itu istri beliau minta izin ke Rasul dan Nabi mengizinkannya. Gitu. Jadi ya suami yang soleh gitu ya juga tidak menghalangi istri untuk iktikaf, tapi tentu ya dengan dengan bekerja sama bagaimana mungkin pekerjaan rumah itu bisa diselesaikan bersama-sama sehingga bisa beriktikaf. Yang kedua, menjaga adab-adab iktikaf ya, diantaranya tentu menjaga aurat ya. Kemudian yang kedua, memastikan kondisinya kondusif gitu ya, artinya jangan sampai justru ketika iktikaf lebih banyak tahu gosip gitu ya. Ketika di rumah nggak tahu tuh gosip ini, gosip itu gitu ya. Ketika sudah di masjid iktikaf, nah itu gosip satu RW tahu semua gitu ya. Nah, jadi gosip ini nah itu yang harus dihindari ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, iktikaf tujuan utamanya adalah kita fokus beribadah. Fokus beribadah artinya kita memutus hubungan dengan semua aktivitas keduniaan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika masuk ke tempat iktikaf itu disunahkan pakai kelambu, Bapak Ibu. Pakai tenda, ya tenda, jangan tenda peleton gitu ya. Ya tenda cukup sendiri aja gitu. Ya atau kalau tidak peleton tidak tenda kecil itu mungkin kelambu. Dulu kami di Kairo itu diberi ya ruangan itu 1,5 meter atau 2 meter kali 2 meter begitu untuk iktikaf gitu. Ya ada yang di pinggir-pinggir masjid, di selasarnya, ada yang di ruang di lantai 2 gitu ya. Nah, ini agar kita bisa iktikaf, bisa fokus sekalian ya. Makanya Nabi itu beliau mulai iktikaf, mulai masuk ke masjid pada hadis Bukhari itu malam 21. Tapi mulai masuk ke tenda itu pagi 21. Makanya ada yang mengatakan, Ustaz, Nabi itu iktikafnya sejak malam 21 atau pagi 21. Kan kalau hadis Bukhari itu dikatakan shallal fajra wa dakhala mu'takafah. Nabi itu mulai iktikafnya dimulai dengan sholat subuh, lalu beliau masuk ke tempat mu'takaf. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau begitu Nabi mulai iktikaf pagi 21. Padahal mayoritas para ulama memahami maksudnya Nabi sejak malam sudah di masjid malam 21. Cuma baru mulai masuk ke tenda itu pagi 21. Ya, jadi shallal fajra, salat subuh, salat fajar, summa dakhala mu'takafa, lalu masuk ke tempat mu'takaf. Mu'takaf itu sekeduk atau tenda kecil agar bisa lebih fokus beribadah. Nah, Bapak Ibu, iktikaf artinya fokus beribadah dan kita mengurangi waktu istirahat, Bapak Ibu. Itu tujuan iktikaf. Jadi jangan sampai iktikaf cuma pindah tempat tidur. Tadinya tidur di rumah, bawa guling dengan bantal, pindah ke masjid. Katanya lebih di rumah mungkin tanpa AC, di masjid ada AC-nya gitu ya. Mungkin kalau di rumah ada hiruk pikuk anak-anak, di masjid bisa tenang gitu ya. Nah, ini tidak tercapai tujuan iktikaf. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai iktikaf kita lebih banyak istirahatnya dibanding di rumah. Di rumah tidurnya 7 jam, di masjid jadi 12 jam. Nah, ini nggak tercapai iktikafnya. Bapak Ibu, Nabi iktikaf sangat sedikit tidurnya.
sangat sedikit tidurnya. Jadi memang betul-betul bermujahadah untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, baik melalui tilawah, dengan tadaburnya, ya, dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dengan salawatnya, ya, atau majelis-majelis tadarusan yang kita lakukan bersama yang lain. Nah, ini diantara tujuan-tujuan i'tikaf. Nah, Bapak Ibu, kita juga i'tikaf itu dalam rangka memburu Lailatul Qadar. Kata Nabi, taharru Lailatul Qadri fil al-witri fil ashril awakhir min Ramadan, atau dalam hadis yang lain fil witri minal awakhir min Ramadan. Jadi kata Nabi, kejarlah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Nah, tadi malam 23, nanti 24 ini. Kita masih punya 25, masih punya 27, masih punya 29, insyaallah, ya. Jadi harus betul-betul mengoptimalkan ikhtiar. Bapak Ibu, syarat orang mendapat Lailatul Qadar itu cuma 2. Syarat mendapat Lailatul Qadar itu cuma 2. Yang pertama, menginginkannya. Jadi jangan harap orang yang tidak pengen dapat Lailatul Qadar tiba-tiba dapat, Allah kasih, enggak. Yang dapat Lailatul Qadar yang menginginkannya. Ya. Di antara bentuk kita ingin itu kita bermujahadah. Kalau cuma lisan ingin aja, ya, semudah itu mendapat Lailatul Qadar. Padahal Bapak Ibu, itulah hadiah yang Allah berikan kepada orang yang bermujahadah, karena dia istimewa. Hadiah istimewa, nanti juga door prize gitu ya, itu tidak diberi pada orang biasa, diberi orang yang bermujahadah, ada ikhtiarnya gitu. Yang kedua, syarat mendapat Lailatul Qadar yang mempersiapkannya. Ya, nggak ada tuh, saya tidak ingin, pokoknya kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Saya ibadahnya biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa. Ya, Allah akan beri kepada mereka yang betul-betul bermujahadah. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu tahu apa yang perlu kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar malam yang dimuliakan, malam yang diberkati. Nilai kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan, karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran sekaligus, Bapak Ibu. Diturunkannya Al-Quran sekaligus, seperti Allah abadikan dalam Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Jadi turunnya sekaligus pada malam Lailatul Qadar, artinya tentu pada 10 malam yang terakhir, ya. Lalu kenapa kemarin kita nuzul Quran tanggal 17 ya sekalian, ya. Nah, nuzul Quran tanggal 17 itu menurut pendapat ulama yang menjadi sandaran masyarakat muslim di Indonesia, itu momen turun wahyu yang pertama di fase yang kedua, Bapak Ibu. Kan Quran itu kan turun 2 fase, ya. Fase 1 itu jumlatan wahidah atau najmah wahidah. Dia turun sekaligus tuh malam ganjil atau 10 malam terakhir Ramadan. Nah, pada peristiwa Gua Hiro, ya, itu turun di fase yang kedua. Fase 1 turun dari Allah, itu singgahnya transit, disimpan Quran itu di mana? Di Baitul Izzah. Itu pada malam ganjil. Nanti dari Baitul Izzah turunnya berangsur-angsur ke Rasul melalui perantaraan Jibril. Itu momen pertama turun di Gua Hiro itu malam 17 Ramadan. Ya, meskipun ada pandangan yang lain, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dipakai oleh ulama-ulama kita di Indonesia, ya, bahwa memperingati nuzul Quran itu malam 17 Ramadan, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kapan Lailatul Qadar? Ya,
Lailatul Qadar kalau berdasarkan hadis Nabi pada malam ganjil. Artinya malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Nah, itu jadi artinya memang ini pendapat mayoritas para ulama, dia pasti terjadi pada malam ganjil. Hanya memang tidak disebutkan malam keberapa. Gitu, ya. Dan ada beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan dia terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Ya. Ini seperti mana uraian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Bapak Ibu, ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Ayah sama anak ini dua-dua sahabat Nabi yang mulia. Umar itu perwakilan sahabat senior, Abdullah bin Umar itu perwakilan sahabat junior. Ini teladan betul. Ya, sama-sama berilmu, sama-sama soleh, dan sama-sama memberikan kontribusi prestasi terbaik kepada umat Islam dan umat manusia. Nah, beliau meyakini dari pengalaman spiritualnya, malam Lailatul Qadar itu besar kemungkinan terjadi pada malam 27, kata beliau. Jadi kita agar Ramadan ini betul-betul spesial, happy ending seperti tema kita, maka Lailatul Qadar itu harus menjadi target utama, Bapak Ibu. Ditarget betul. Ya, jadi kita merencanakan betul untuk mendapat Lailatul Qadar. Meskipun memang ada pendapat yang mengatakan boleh jadi terjadi malam 17 atau boleh jadi terjadi malam ke-1 Ramadan. Bahkan ada yang meyakini Lailatul Qadar terjadi di setiap malam, Bapak Ibu. Jadi Allah itu kayak bagi-bagikan Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam ke-30 Ramadan. Tinggal siapa yang mau mengambilnya. Jadi Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu pasti terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah malam Lailatul Qadar itu kita bisa maksimal ibadah atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, kayak door prize disiapkan, tapi belum tentu semua dapat. Allah sudah siapkan ini. Tapi siapa yang bermujahadah untuk mendapatkannya? Ya, dan Bapak Ibu sekalian, memang umumnya Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam yang berat. Karena kata Nabi, di antara tanda malam Lailatul Qadar, udaranya tidak panas dan tidak sejuk. Udaranya nyaman memang. Sehingga umumnya umat manusia di dunia tertidur malam itu. Saya ulangi Bapak Ibu, udaranya paling nyaman sehingga kebanyakan orang, jadi bukan sedikit orang, kebanyakan orang itu tertidur malam itu. Nah, kita bagaimana bisa mengatasi itu? Nah, mangga mau pakai doping gitu ya, mau kopinya, mau seteko itu silakan gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya malam itu kita tidak tidur walaupun sejenak, melek betul matanya. Karena Nabi mengatakan, kata Ibunda Aisyah, Nabi malam Lailatul Qadar ahya lailah, menghidupkan malam. Kata ulama, menghidupkan malam artinya Nabi tak tidur sama sekali. Ya, jadi kalau anak-anak muda, banyak juga orang tua, itu kan kalau mau nonton Piala Dunia kan tuh bela-belain itu, begadang malam itu. Betul nggak Bu Ibu? Ibu-ibu juga ada yang suka nonton bola soalnya. Ya, itu karena saya di rumah itu maniak bola semua. Jadi kalau sudah nonton Piala Dunia itu nggak ada yang tidur Bapak Ibu. Bela-belain siang tidur biar malamnya melek. Bapak Ibu, untuk hal kesenangan dunia kita rela tidak tidur. Ini kesenangan kita dunia akhirat Bapak Ibu. Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencarinya. Jadi memang itu target kita. Tadi malam 23 nih, nanti ada 25, ada 27, ada 29. Itu memang jangan tidur Bapak Ibu. Ya. Dan memang tempat yang terbaik di masjid. Ya, ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak itikaf di rumah? Ya, kalau di rumah bukan itikaf Ramadan, ya itu mungkin
i'tikaf kue lebaran gitu ya, sambil masak gitu ya. Jadi kalau yang namanya i'tikaf ya di masjid Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya mana tempat terbaik untuk kita memburu Lailatul Qadar, ya di masjid. Meskipun memang dia tidak dibatasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ya memang yang berhalangan datang ke masjid, mungkin sedang piket malam itu atau harus berjuang menafkahi keluarga, mungkin sedang bawa angkot, bawa bus ya, ada yang bawa kapal, nelayan dan lain sebagainya, maka Allah menilai seperti apa mujahadahnya untuk berzikir ya. Jadi kalau dia hanya mencari nafkah saja Bapak Ibu, tidak memperhatikan kehidupan akhirat, maka boleh jadi dia tidak akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar ya. Artinya bukan kita tidak boleh mencari nafkah, tapi memang kita diminta untuk berkorban bagi Allah ya. Artinya kita stop dulu memikirkan dunia, sekarang bagaimana bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang pertama tadi, bersungguh-sungguh menghidupkan 10 hari yang terakhir dengan ibadah. Jadi perbanyak ibadah Bapak Ibu. Segala bentuk ibadah yang dapat kita lakukan gitu. Di antaranya adalah melakukan sholat malam. Sholat malam Bapak Ibu, ini bahkan lebih baik dari tilawatul Quran. Mengapa? Karena dia menghimpun dua kebaikan. Yang pertama kebaikan sholat, yang kedua kebaikan tilawah Al-Quran. Kalau tilawah kan cuma tilawah aja, tapi kalau dia sholat malam, dia sholat plus membaca Quran. Makanya dia lebih besar pahalanya dibanding tilawatul Quran gitu, ya. Sampai-sampai orang yang sedang baca Quran, kalau ada orang yang sedang sholat, itu harus pelan bacaannya atau nyari tempat yang lain yang lebih kondusif gitu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu membangunkan keluarga untuk beribadah ya. Jadi betul-betul kita tidak melewatkan malam itu, tidak hanya kita namun juga bersama keluarga. Doa khusus yang Nabi ajarkan Bapak Ibu, biar tidak lupa, ini kita baca bukan semata-mata pada malam ganjil, bukan semata-mata pada malam hari, tapi sepanjang waktu 10 hari terakhir. Itu kita baca, siang malam kita baca ya, malam kita baca, siang kita baca. Artinya kalau tidak ada zikir-zikir yang lain, salawat-salawat yang lain, tidak ada baca Qur'annya, maka kita perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan karim, itu boleh, silakan ya. Jadi karena dia dalam bab doa, maka tambahan-tambahan itu tidak menjadi persoalan. Bapak Ibu ya, jadi tadi kita katakan tentang tanda-tanda yang disepakati ulama itu cuma 3. 2 tanda terjadi pada malam hari, 1 tanda terjadi pada pagi harinya. 2 tanda malam hari, malamnya indah dan teduh. Jadi malam itu kata ulama tidak mendung, malam itu tidak hujan, dia teduh, indah dan cerah ya. Yang kedua, udaranya sejuk, tidak panas, tidak dingin ya. Nah, pada pagi harinya kata Nabi, tusbihu syamsuha sabihatuha safiqatan hamra ya. Pagi harinya cahaya matahari teduh kemerah-merahan, jadi bersinar terang tapi tidak menyengat. Nah, itu tanda pada pagi harinya ya. Nah, ini Bapak Ibu tanda-tanda yang ulama sepakat sahih, seperti pada riwayat At-Toyalisi. Adapun tanda-tanda lain boleh jadi itu tanda-tanda pengalaman pribadi saja atau pengalaman spiritual para ulama, ya bisa benar ya bisa pula salah gitu ya. Tapi tanda yang diberi oleh Nabi cuma 3 tanda ini, maka tentu kita tidak menyibukkan diri sebenarnya dengan tanda-tanda Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu sebagai mukadimahnya, mangga kita boleh bertanya baik yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas atau tema-tema yang berkaitan dengan fikih, baik ibadah ataupun muamalah. Mangga Bapak Ibu dipersilakan kalau ada. 1 dari sebelah kanan.
Dari sebelah kiri ada Bu Ibu yang mau nanya? Nggak ada? Silakan Bapak Ibu, siapkan pertanyaannya. Tadi Ustadz sudah membuka kesempatan. Utamakan yang berkaitan dengan tema pagi ini, tapi boleh tema yang lain. Silakan Bapak Ibu. Di Amerika ini tentu siang gitu kan, siang ada gitu. Ya. Jadi bagaimana kira-kira ilustrasinya? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perbedaan waktu bahkan bukan terjadi antar negara. Bahkan di Indonesia saja kita punya 3 pembagian waktu. Ada WIB, ada WIT, ada WITA. Timur, tengah, barat, Bapak Ibu. Itu beda-beda. Ya, kemarin awal Ramadan gitu. Ya. Itu kan semua provinsi di timur nggak ada yang ngelihat hilal. Nunggu Aceh. Karena Aceh itu 1 jam jarak dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita sudah hampir jam 6 gitu ya. Itu mereka belum. Ya, mereka ini mungkin sedang makan sahur sekarang, gitu. Ya, jadi waktunya berbeda, gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, nah bagaimana soal perhitungan Lailatul Qadar, gitu ya? Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan perbedaan waktu, ya. Jadi dan itu tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan Lailatul Qadar bahkan pada waktu yang berbeda-beda atau pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi kita kemudian jangan membayangkan misalnya ini kalau turunnya malam 27 di Indonesia, maka perlu waktu nanti untuk Jibril atau malaikat-malaikat yang bertugas menebarkan rahmat di benua Amerika atau di benua Afrika atau di benua Asia. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hal itu terlalu kecil bagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya beri contoh Bapak Ibu sekalian. Pada waktu di antara ya, wahyu turun kepada Nabi, itu kata Rasul sendiri yang mengatakan dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril menampakkan dirinya di hadapanku dalam wujud aslinya. Ketika dia menampakkan wajahnya atau menampakkan dirinya padaku, maka langit dan bumi penuh dengan Jibril, kata beliau. Langit dan bumi Bapak Ibu itu penuh dengan Jibril. Jadi kemanapun aku memalingkan wajah, sudah ada Jibril di situ. Itu bayangkan betapa besarnya Jibril, Bapak Ibu. Ya, kita kan mungkin baru melihat kemegahan Al-Jabar misalnya, gitu ya, kemegahan Zam-Zam Tower misalnya, atau kemegahan tembok China dan lain-lain. Itu luar biasa bagi hitungan kita. Tapi ternyata ada yang lebih besar Bapak Ibu, ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha membolak-balik waktu. Sama juga pertanyaan kita, Ustadz, malam Isra Mi'raj Nabi katanya melihat orang yang mendapat nikmat di surga. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama bahwa hari ini surga dan neraka belum dihuni oleh manusia manapun. Ya, hanya Adam dan istrinya yang pernah singgah di surga. Maka selama belum terjadi hari kiamat, selama belum ada hisab, maka surga neraka belum ada isinya, Bapak Ibu. Masih menunggu kedatangan manusia. Lalu yang Nabi lihat itu yang surga yang mana? Neraka yang mana? Manusia yang mana, Bapak Ibu? Kata ulama,
Allah sedang membawa Nabi ke masa depan. Gitu. Allah sedang membawa Nabi ke masa depan. Karena Allah yang menggenggam waktu, Bapak Ibu. Ya, maka sama juga dengan perbedaan waktu itu. Ya, tidak sulit bagi Allah untuk bahkan menjadikan Lailatul Qadar terjadi serentak bahkan di semua titik di bumi ini. Gitu, ya. Karena kita sedang berbicara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jadi masalah, ya. Berbeda misalnya karena memang berbeda waktu, ya. Mungkin Amerika lebih cepat atau lebih lambat, Bapak? Lebih lambat. Sama juga Saudi lebih lambat, ya. Jadi kalau umrohnya bulan Ramadan gitu ya, kita berangkat dari Jakarta nyampe misalnya Jeddah itu ya, itu Jakarta sudah buka puasa. Di Jeddah kita masih nambah 4 jam lagi. Karena mereka lebih lambat 4 jam. Itu subhanallah, ya. Itu gimana tuh kalau kita perlu buka atau puasa gitu ya? Ya kalau memang kita tidak kuat kita berbuka, cuma dikodok, ya diganti. Ya. Karena dianggap 4 jam itu masih waktu yang normal, ya. Kecuali kalau sudah agak ekstrim, ada negara di kutub utara, kutub selatan di mana matahari ada waktunya tidak terbenam selama 1 bulan. Jadi muter itu mataharinya gitu. Itu gimana puasanya gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kata ulama, kita berpuasa ikut waktu yang terdekat. Ya, negara mana waktunya yang normal. Jadi kita bisa berbuka, bisa makan sahur walaupun matahari di atas kepala kita. Ya, karena memang waktunya sudah di luar kebiasaan atau di luar waktu yang normal gitu. Begitu Bapak. Jadi insya Allah ya kita tetap fokus, artinya berdasarkan perhitungan di negara kita, kapankah malam ganjil, maka kita mengikuti pendapat itu. Hatta kalau berbeda misalnya, contoh ya seperti Ramadan tahun lalu gitu ya, ini Ustadz malam ganjilnya versi NU atau versi Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, orang beriman dia tidak ragu bahwa hal itu sangat mudah, sangat kecil bagi Allah. Ya, jika memang dia mengimani dengan ilmu, dia meyakini dengan ilmu, malam itu malam ganjil, maka insya Allah dia mendapat malam Lailatul Qadar. Tidak sulit bagi Allah. Makanya kata para ulama, Lailatul Qadar tidak mustahil terjadi pada malam genap. Memang rondonnya gitu ya, atau jadwalnya malam ganjil, tapi tidak mustahil bagi Allah menurunkannya pada malam genap. Jadi selesai Bapak Ibu. Bahkan kata para ulama, tidak mustahil pula Lailatul Qadar dirasakan sensasinya oleh manusia dalam waktu yang berbeda. Makanya mengapa kok sahabat bisa berbeda? Ada yang meyakini tanggal 27, ada yang meyakini tanggal 17, ada yang meyakini tanggal 21 Ramadan. Karena boleh jadi kata ulama, itu setiap sahabat mendapatkan Lailatul Qadarnya masing-masing di malam yang berbeda, di tahun yang sama. Subhanallah. Nah, jadi kita nggak perlu bertengkar itu. Jadi nanti Masjid Al Hidayah nggak perlu bikin press conference gitu ya, memutuskan bahwa berdasarkan pengamatan DKM Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 karena bertengkar semua ini malam keberapa gitu. Karena boleh jadi setiap jamaah merasakan Lailatul Qadar di malam yang berbeda, Bapak Ibu. Sangat mungkin itu terjadi gitu. Wallahu a'lam. Mangga barangkali ada yang lain, silakan. Dari kan kalau misalnya Lailatul Qadar itu harus didapatkan di masjid atau bisa di tempat lain. Kalau misalnya harus di masjid, bagaimana yang orang yang kerja di tengah lautan atau tengah lautan yang tidak ada masjid? Ya. Baik. Ibu ada yang mau nanya? Ya, silakan. Ibu yang belakang ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau langsung bangun, mau langsung melaksanakan ibadah dari rumah kita langsung wudhu, kemudian langsung sholat subuh wudhu di rumah, lalu datang langsung ke masjid, tahiyatul masjid, dan ada sholat Lailatul Qadri, ada enggak? Sholat Lailatul Qadri. Ya. Sebelum langsung melaksanakan ibadah-ibadah lain. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik.
bagaimana Lailatul Qadar, apakah hanya terjadi atau diberikan kepada mereka yang di masjid atau bisa di mana saja? Bapak Ibu, seperti tadi yang kita jelaskan, dia bisa di mana saja. Hanya memang masjid itu kan tempat yang paling mulia. Dalam hadis yang sahih kata Nabi, biqa atau jengkal bumi yang paling mulia ini adalah di mana ada tempat sujud kepada Allah. Jadi masjid itu tempat yang paling mulia. Dan asyraruha aswaquha, yang paling buruk adalah pasar-pasarnya, ya. Karena pasar-pasar itu banyak orang yang tidak jujur, culas dalam jual beli, menipu dan lain-lain. Makanya tempat yang paling buruk, ya. Tapi tetap kata Nabi, di antara orang yang mendapatkan kemuliaan, pedagang yang jujur dalam dagangannya, gitu, ya. Jadi bisa di mana aja. Kalau memang malam itu ada yang sedang ditakdirkan berada bukan di masjid, maka ikhtiarkan, optimalkan ibadah, ya. Optimalkan, tentu ya dengan segenap keterbatasan. Kalau sambil nyopir kan nggak mungkin dia sholat. Mati kan berbanyak zikir, istighfar, sholawat, membaca apa yang dia hafal dari Al-Quran, mungkin bisa begitu, ya. Jadi tentu tadi kita katakan, artinya setiap orang punya kelapangan dan punya waktu yang berbeda-beda untuk mengoptimalkan malam Lailatul Qadar, gitu, ya. Yang kedua, ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang itikaf, apakah ada sholat Lailatul Qadar, gitu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sholat itu sebenarnya secara khusus, ya, yang diberi nama itu tidak banyak. Jadi lebih banyak sholat sunat mutlak, ya. Jadi kalau sholat sunat yang muqayyad itu tidak banyak diberi nama, Bapak Ibu. Bahkan banyak yang diberi nama itu justru oleh para sahabat atau ulama yang datang berikutnya. Yang diberi nama ya sholat fardu dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, ya. Sholat sunnah wudu, Bapak Ibu, itu tidak diberi nama oleh Nabi, tidak diberi nama oleh Bilal, walaupun Bilal yang pertama melakukannya, tapi diberi nama oleh ulama setelahnya. Begitu pula sholat isyraq atau syuruk juga tidak diberi nama, tapi diidentifikasi karena dikerjakan pada waktu syuruk, ya. Nah, begitu juga misalnya para sahabat itu kalau mereka berbuat dosa, selain beristighfar mohon ampun, juga mereka sholat 2 rakaat. Diberi nama oleh ulama sholat sunnah taubat, gitu, ya. Jadi begitu juga dengan sholat Lailatul Qadar. Nabi tidak memberi nama untuk itu, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ada hadis berbunyi man shoma Ramadan dengan man qoma Ramadan, karena memang Ramadan itu syahrul siyam wal qiyam, bulannya untuk berpuasa, bulannya untuk memperbanyak sholat sunnah. Jadi tidak hanya yang fardu, gitu, ya. Maka silakan aja kita mau beri nama apapun, tapi dia tetap masuk kategori sholat sunnah yang kita lakukan untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sholat sunnah ini, gitu, ya, itu kita kerjakan di siang hari atau malam hari boleh, meskipun memang kata para ulama sholat di malam hari itu lebih besar pahalanya. Mengapa? Satu, dia lebih sulit, tidak banyak orang bisa melakukannya. Yang kedua, apalagi kalau dijeda dengan tidur, itu lebih berat lagi, karena jarang orang yang bisa sholat setelah dia tidur, kecuali kalau memang wajib, gitu. Kalau sunnah kan agak berat, gitu, ya. Begitu pula sholat tarawih, Bapak Ibu. Nabi tidak pernah menamakan tarawih, sahabat tak pernah menamakan tarawih, ya. Tarawih itu adalah istilah yang digunakan, disimpulkan oleh para ulama karena ada jeda istirahat setiap selesai 4 rakaat sholat.
itu ada jedanya. 4 rakaat jeda dulu. Maka sholat tarawih itu sunnahnya setiap 4 rakaat ya kepada para imam itu tidak langsung berdiri, jeda. Terserah mau zikir, mau istighfar, mau ada ceramah, mau ngopi-ngopi dulu gitu ya, silakan. Kalau orang Mekah jedanya dengan tawaf. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai 4 rakaat, mau yang 4 rakaat 1 salam, mau yang 2 itu mereka jeda setiap 4 rakaat. Jeda dengan apa? Dengan tawaf. Jadi sunnahnya pakai jeda Bapak Ibu. Nah karena jeda itulah namanya tarawih. Karena kalau tarwihah itu sholat yang ada jedanya, ya santai. Tapi kalau tarawih, sholat yang banyak jedanya. Karena kita tidak sholat tarawih cuma 2 atau 4 rakaat. Ada yang sini berapa rakaat Ustaz? 8 gitu ya. Ada yang 20. Ada yang sholat tarawih berapa minimalnya? Berapa? Minimal 2. Maksimal? Bapak Ibu, sepakat para ulama, sholat tarawih itu ada minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya tidak ada batasan. Ya, dulu memang kebanyakan para ulama sholatnya 20 rakaat. Ya, termasuklah Mekah Madinah. Madinah 20 rakaat, Mekah 20 rakaat. Nah cuma Mekah ini mereka 20 plus 4 kali jeda tawaf. Kan tadi istirahat setiap 4 rakaat. Maka mereka selesai 4 rakaat, tawaf 7 putaran. Nanti sholat lagi 4 rakaat, jeda lagi 7 kali tawaf. Sholat lagi, jeda, tawaf lagi 7 putaran. Jadi mereka sholatnya 20 rakaat plus 4 kali jeda tawaf. Kata orang Madinah, wah ini pahala orang Mekah banyak katanya. Kita nggak boleh kalah sama orang Mekah katanya. Tapi kan orang Madinah tidak ada Ka'bah Bapak Ibu. Mau berangkat ke Mekah butuh waktu juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka menambah rakaat tarawihnya. Katanya karena orang Mekah ada 4 jeda tawaf, maka anggap saja 4 jeda itu masing-masing 4 rakaat. Maka orang Madinah menambah yang tadinya 20 tambah lagi berapa? 4 kali 4 16, berarti 20 tambah 6 36 rakaat Bapak Ibu. Kata Imam Asy-Syaukani mengomentari hadis ini dalam Nailul Autar, oleh sebab itu sholat tarawih tidak ada batasnya. Nah, jadi kalau jamaah Al-Hidayah pengen menandingi tarawihnya Mekah Madinah, boleh juga mulai nanti malam 40 rakaat. Kata Pak Ustadznya apa? Boro-boro Ustadz 8 aja sudah mulai banyak yang syahid katanya. Banyak yang berguguran. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian menyesuaikan. Ya, kalau memang kita masyarakatnya masyarakat yang mampunya 8, maka lakukan 8. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak mampu untuk kita kerjakan. Jadi begitu Ibu. Ya, wallahu alam. Tadi dari sini ya, maka Bapak silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin saya tanyakan Ustaz, apa yang didapatkan kalau orang berbuka dengan kepada ada seperti ulama mengatakan 3 doa kita yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu pertanyaan. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi memang banyak pertanyaan seputar apa sih sebenarnya keistimewaan Lailatul Qadar, ya, atau apa antara keistimewaan Lailatul Qadar kalau didapat oleh seorang mukmin. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak penjelasan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, ya. Ada sumber yang derajatnya sahih, ada sumber yang derajatnya lemah, ada pula yang derajatnya ya
tidak diketahui gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, umumnya memang kalau kita membaca penjelasan Nabi ya, itu tidak ada keterangan khusus termasuklah dikabulkannya 3 doa tadi. Ya. Jadi itu lebih kepada penjelasan para ulama karena menyimpulkan yang pertama bahwa kata Allah kan di antara kebaikan Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia mendapatkan keselamatan sampai terbit fajar. Keselamatan itu artinya ditafsirkan oleh para ulama pelbagai bentuk kebaikan. Ya, apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan Allah kabulkan. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu hatinya akan tentram. Hatinya tidak akan gelisah lagi. Jadi tidak ada peristiwa di dunia ini yang akan membuat dia terpuruk atau membuat dia itu sedihnya berkepanjangan. Ya, karena dia diberi hati yang selamat, kolbun salim, Bapak Ibu. Ya. Orang kalau punya kolbun salim itu dia sudah tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan, tidak ada kerisauan gitu. Ya. Nah, jadi saya rasa itu yang menjadi hal penting. Adapun kemudian kita mendengar penjelasan para ulama ya tentang dikabulkannya 3 doa, saya rasa hal itu boleh saja karena bagaimanapun Lailatul Qadar itu memberikan keistimewaan yang tidak Allah beri kepada manusia pada umumnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Namun waktu yang dibatasi ini masih ada doorpress ini yang harus disampaikan. Siap. Iya, nanti Ustaz menyimak dulu apakah jawaban yang benar atau tidak. Ya, kami akan berikan dulu pertanyaan kepada para jamaah yang berminat untuk mengikuti. Ini ada 6 Pak. 6 satunya seharga 50.000 untuk ditukar atau disimpan. Kalau ditukar di toko ada Pak. Ya, jangan geria, kalau geria akan diterima. Jadi di toko ada Jalan Ansamani belokan yang mau Antapani, insya Allah di situ bisa ditukar. Ya. Baik, untuk pertama nanti diberikan dengan jawaban yang tepat, nanti Ustaz yang akan menilainya apakah jawabannya benar atau tidak. Tadi Ustaz sudah menerangkan mengenai tentang Lailatul Qadar yang begitu sudah banyak, termasuk kepada persyaratannya, masuk kepada ayat Qurannya dan sebagainya, hikmah dan sebagainya, tanda-tanda dan sebagainya. Pertanyaannya adalah yang pertama, coba sebutkan syarat yang mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, silakan Pak Jahlan. Ada 2 Pak. Ya, 1 orang yang menginginkannya, 2 orang yang mempersiapkannya dan berjalan kepada Allah. Gimana Ustaz? Dibenerin nggak ya? Ya benar, udah benar. Alhamdulillah. Ustaz sudah beritahu itu sudah benar. Maka Pak Ketua punten Pak Masikin. Ini titipan Pak Ketua, Pak lagi umroh. Harus nyampe. Iya. Baik. Pertanyaannya yang mau gampang-gampang saja supaya cepat ya. Iya. Lailatul Qadar. Iya. Ini Ustaz tadi kurang ini ya, harus dijelaskan lagi nih. Apakah dua-duanya disebut malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar saja? Atau malam Al-Qadar gitu. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut, bacakan ayat apa surat yang menerangkan tentang Al-Qadar. Ayo, anak-anaknya. Surat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Angkat dulu tangannya, nanti dulu jangan itu. Tadi Pak Ahmad sudah angkat tangan tadi. Ya. Mangga Pak Ahmad ya. Oh, ya, Pak Ahmad. Masya Allah, sahih, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul katanya Pak Bu. Ini Abu Bakar namanya Pak. Oh Masya Allah. Bu Ibu nih yang mungkin mau jawab juga nih door prize-nya. Karena Bu masih ada 4 lagi.
Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar ya, itu bisa terjadi dari malam pertama Ramadan atau bisa di akhir Ramadan, bisa di tengah Ramadan. Kalau titik-titik, kemudian yang kedua mengikuti kepada turunnya Al-Quran titik-titik. Coba sebutkan dua hal tersebut. Aku lagi nggak ada yang baik, nggak ada apa-apa. Oh, itu ada tuh Bapak sahabat saya. Panitia nggak boleh. Yang pertama adalah 17 itu hanya ayat pertama yang turun, kemudian menurut Abdullah bin Umar adalah 27 itu pada saat keseluruhan Al-Quran turun. Gimana Ustaz? Ya, boleh dibenarkan. Boleh ya. Jadi Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah secara sekaligus ke Baitul Izzah. Yang kedua diturunkan Al-Quran dari langit dan langit bumi kepada Nabi Muhammad, ya, diturunkannya secara bertahap. Iya betul kata Ustaz. Ini Ustaz yang membutuhkan bukan saya. Selanjutnya Masih ada berapa lagi tuh? masih ada 3 lagi Ustaz. Oh, ini ya, biar ini ibu-ibu yang mau ngacung mungkin kasih ke ibu. Ada 3 lagi Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya. Mana sekarang tinggal apa Ustaz? Oh iya, ini untuk ibu-ibu ya, ini khusus untuk ibu ya. Bu Ibu, pertanyaannya apa persyaratan wanita? Niat i'tikaf. Niat itu mungkin rukun i'tikafnya, tapi ini syarat. Setelah izin suami apa lagi coba? Coba tadi persyaratannya setelah izin suami apa yang perlu dijaga selama i'tikaf? Apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Ya, aurat dan adab ya. Alhamdulillah. Ya, boleh dibenarkan insyaallah. Iya, betul kata Ustaz. Ini yang memberikannya saya Pak RW. Mana Pak RW? Betul Pak RW. Pak RW pembina sama pembina. Nah, Bapak pembina. Betul dia betul soalnya kabar. Oke, masih untuk ibu-ibu satu lagi ya. Masih ada 2 lagi. Ya, pertanyaan untuk ibu-ibu, siapakah nama sahabat Nabi yang menyebut Lailatul Qadar terjadi malam 27? Coba Teteh yang paling ujung sekali, punten. Iya, Teteh tadi yang, iya Teteh betul. Siapa namanya? Ini ibu. Tadi saya minta yang di ujung. Gimana? Atau mau? Oke, kita kasih kesempatan ke yang belakang. Siapa? Nama sahabatnya. Iya, iya. Oke. Okay. Iya, siapa nama sahabatnya Teh? Abdullah bin Umar, ya betul, alhamdulillah. Betul, ya. Tolong ketua pembina Pak Ahmad sebagai untuk memberikan. Berarti satu lagi Pak ya? Satu lagi. Ya, ini rebutan ya. Bapak Ibu boleh jawab. Siapa yang paling cepat aja gitu ya. Pertanyaannya adalah tanda Lailatul Qadar ada 3. Sebutin satu aja. Akang yang paling depan yang pegang mushaf. Ya, yang paling cepat punten karena yang paling cepat tadi ya. Ada satu aja. Pada saat malam tersebut tidak hujan dan tidak mendung dan itu cerah. Langit cerah, alhamdulillah. 2 tanda lagi apa? 2 tanda lagi? 2 lagi pada pagi hari. Malamnya udara sejuk. Kemudian pagi harinya matahari terbit. Ya, tidak terik gitu. Ya, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Maka saya yang menyampaikan, ini perwakilan dari PKK. PKK yang diusir ini mah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Ya, ini sebagai amanah saja dari kami disampaikan, walaupun mungkin